Halo para pendengar dimanapun berada. Apa kabar kalian para penikmat sabun colek? Terima kasih sudah membuang secuil waktunya di konten spoiler kayak gini. Dan kali ini kita akan melantunkan, mengkisahkan sebuah film yang bertajuk Blue Beetle. Tidak perlu lama lagi, cari posisi yang paling nyaman menurut kalian dan kita mulai. Kisah diawali di suatu lembah yang berada di Antartika di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi. Terdapat suatu kegiatan penggalian yang bertujuan untuk mencari sebuah teknologi atau sebuah senjata berupa artefak kuno yang merupakan peninggalan dari sebuah peradaban canggih yang berasal dari luar tata surya kita. Berbentuk sejenis bambung ranggaek atau kumbang biru, memiliki kekuatan super yang mereka sebut Scarab. Dinginnya malam dengan guyuran salju, duduk seorang lelaki botak bedagunan berotot yang bernama Letnan Karapak atau kita panggil saja Mang Bebeng. Ini lolodoknya. Didatangi seorang petinggi perusahaan yang bernama Victoria. Ini pamatuknya sekaligus orang yang mendanai proyek penggalian yang sedang mereka kerjakan. Tell me that you found the scarab. This court entered before sunrise. Bersama Dr. Sanchez ini babangusnya, mereka bertiga dan seluruh kru sedang mengerjakan pencarian artefak di sebuah lembah tersebut. Sudah berminggu-minggu pencarian pun dilakukan tanpa henti, tanpa istirahat secuil pun. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil dan akhirnya bambung biru pun ditemukan. I can feel it. Pada suatu pagi yang ceria dalam sebuah kota Palmera, tepat di dalam sebuah bandara, diperlihatkan sosok pemeran utama kita yang bernama Jaime atau Jamie. Ini babanguknya, yang mana beliau tengah disambut oleh keluarga besar Reyes, ayah, ibu, adik, nenek, dan paman untuk memberikan ucapan selamat atas kelulusan dirinya. Di samping keluarga sangat bahagia dengan kelulusan Jaime, namun mereka juga bersedih dikarenakan harta, rumah, bengkel, dan segalanya sudah habis dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari, pengobatan jantung ayahnya, dan juga biaya kuliah Jaime. We're losing the house. What? I'm fine. Tak butuh waktu lama untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah rumah mewah yang dimiliki oleh keluarga Court, yaitu sang bos besar sebuah perusahaan. Siapa lagi kalau bukan Victoria Court? Good afternoon, ma'am. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik yang merupakan masih dari bagian keluarga Court, keponakan dari Victoria, yaitu Jennifer. Ini rarainya, yang memang sengaja datang ke tempat tersebut untuk mempertanyakan tentang suatu proyek yang bernama OMEC atau One Man Army Corps, yaitu suatu senjata yang fungsinya meniru cara kerja dari Scarab. We don't make weapons anymore. I built my company. Yang merupakan proyek milik ayahnya yang telah lama ditutup bertahun-tahun yang lalu, yang kini diaktifkan kembali oleh Victoria. Jenny tidak setuju akan hal tersebut dikarenakan OMEC adalah jenis senjata yang berbahaya. Dan sebelum Jenny mendapatkan perlakuan kasar dari Mang Bebeng, Jaime datang untuk menghentikan hal tersebut, yang berakhir dengan dipecatnya mereka berdua. Find a new job, Jaime Reyes. Andale. Tapi untungnya Jennifer berjanji akan memberikan pekerjaan baru di tempat baru untuk Jaime. Okay. Text me. Esok harinya di sebuah gedung yang bernama Court Tower dengan berpakaian lengkap, jas dongker dalaman biru, dasi panjang belang-belang layaknya outfit calon presiden, disertai iringan semangat dari seluruh keluarga Reyes, Jaime pun melangkah maju dengan sedikit malu. They don't get out much. Sementara di lantai atas, Jenny sedang menyamar menjadi seorang ilmuwan untuk mengelabui penjaga dan mencuri benda yang selama ini mereka cari. Bahkan dengan sedikit skill pencopet, dia berhasil mengambil alih kartu akses dari Dr. Sanchez untuk masuk ke dalam lab. Tempat tersebut adalah tempat penyimpanan artefak Scarab yang telah ditemukan Victoria di awal cerita tadi. Dengan perlahan dan pasti Jenny mengambil bambung biru itu kemudian membawanya keluar memakai bungkus bekas makanan. Di sana Jaime melihat Jenny berada di dalam sebuah lift. Jaime dengan lantang berteriak memanggil Jenny, tapi sepertinya pura-pura tidak mendengar. Apa emang gak kedengeran, soalnya di dalam lift kan? Jaime dengan gesit dan lincah melompati tangga mengejar Jenny demi menanyakan sebuah pekerjaan yang sudah dijanjikannya tempo hari. Dr. Sanchez yang kini sedang di dalam lab berniat akan meneruskan makan siangnya mulai menyadari ada sesuatu yang hilang. Security pun segera diperintahkan untuk menutup gerbang dan menyalakan alarm tanda bahaya, dikarenakan ada penyusup yang sudah mengambil barang yang paling berharga, yaitu Scarab.
Oh, no, no. No! Lock the building! Lock the building! Karena takut ketahuan, Jenny memberikan pekerjaan pertamanya kepada Jaime untuk menjaga sebuah kotak makanan, bahkan harus dijaga dengan nyawanya sendiri. Dan jangan dibuka, jangan disentuh, apalagi dijual. Setibanya di rumah, keluarga mempertanyakan tentang pekerjaan yang didapatkan Jaime, menjaga sebuah kotak makanan yang bahkan tidak tahu apa sebenarnya isi dari kotak tersebut, dan memaksa untuk segera dibuka. Setelah kotak itu dibuka, Jaime beserta keluarga heran dengan isinya yang ternyata sebuah mainan kutu besar berwarna biru. Bahkan Milagro, yang kita panggil Mili, mengambil dan menjadikan mainan lempar tangkap dengan pamannya. Dan ketika Jaime berhasil mengambil kutu tersebut, tiba-tiba Scarab mengeluarkan cahaya dan menerkam wajah Jaime serta menempel dengan kuat. Bahkan Rudy sang paman berusaha melepaskan jaringan cara menariknya dengan kuat, tetapi Scarab mengeluarkan listrik kejut yang membuat Rudy terpental dan menyebabkan terjadinya mati listrik. Semua mulai panik dikarenakan kutu itu mulai bergerak dan masuk ke dalam tubuh Jaime. Oh my God, it's inside of me! Tidak lama dari itu, Jaime mulai mengerang kesakitan dan mulai muncul sesuatu dari punggungnya seperti kaki serangga. Sambil merayap di langit-langit rumah, bentuk Jaime secara perlahan mulai terlihat tertutupi dan menunjukkan perubahan yang sempurna. Ketika semua heran dan bingung apa yang telah terjadi, dalam kepala Jaime terdengar seseorang yang berbicara kepada dirinya, yang merupakan sebuah sistem kecerdasan buatan layaknya Jarvis di Iron Man. Acquired. Who said that? Kajida mulai melakukan pengujian seluruh sistem yang tertanam dan terbentuk di tubuh Jaime, mulai dari sistem roket pendorong yang membawanya melesat keluar angkasa, kemudian Kajida mematikan sistem pendorongnya sehingga Jaime terjatuh terjun bebas dari luar angkasa dan terbakar atmosfer bumi, hanya untuk mengetes sistem pengereman yang berupa sepasang sayap yang keluar dari punggungnya. Dan terjadilah serangkaian tes adegan terbang yang sangat epik layaknya Superman. Setelah penerbangan yang dilakukan kurang kontrol dan sedikit tidak stabil, Jaime pun terjatuh dan menimpa seekor mobil yang sedang parkir. Tiba-tiba dari arah samping datang sebuah bis penuh penumpang siap menghantam, namun dengan cekatan sistem perlindungan inang otomatis aktif sehingga beruntung kejadian film ini bersetting di luar negeri. Coba kalau di Indonesia, akan banyak korban jiwa dikarenakan tidak kebagian tempat duduk dan sering gelantungan di tengah bis dan ikut terbelah bersama bis tersebut. Setelah Kajida menganggap semua tes telah selesai, Jaime pun dibawa kembali ke rumahnya dan kembali menjadi manusia dalam keadaan tanpa busana. Dalam keadaan panik, seluruh keluarga bertanya apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya terhadap benda yang sudah menyatu dengan Jaime tersebut. Jaime pun pergi tanpa izin untuk menemui Jennifer menggunakan mobil milik pamannya. Tadi sangka di tengah jalan, Jaime bertemu Jenny yang sedang dikejar orang-orang bersenjata api dan langsung dibawa ke rumahnya untuk keamanan mereka berdua. Ketika Jenny menanyakan di mana benda tersebut, Jaime menunjukkan kutu robot itu sudah menyatu dan tertanam di punggungnya. Jenny menjelaskan benda itu bernama Scarab, peninggalan dari ayahnya yang merupakan senjata penghancur dunia dan memiliki kecerdasannya sendiri. Jaime tidak ingin benda tersebut ada di tubuhnya dan hanya ada satu tempat di mana untuk mengetahui cara melepas benda tersebut, dan mereka membutuhkan kunci yang tersimpan di Court Tower untuk bisa mengaksesnya. So, where's the key? At the court building. Sementara di sebuah pesta, Mang Bebeng mendatangi Victoria untuk melaporkan bahwa dia kehilangan jejak atas pencuri yang membawa Scarab dan berjanji dia akan menangkap pelakunya hidup atau mati dengan tangannya sendiri. Di lain sisi, Jaime, Jenny, dan Rudy dengan membawa alat pengacau sinyal keamanan merubah siaran langsung CCTV menjadi film kartun. Mereka menerobos masuk ke gedung Court Tower untuk mengambil kunci yang dimaksud dan berhasil. Let's go. Let's go. Sebelum Jaime dan Jenny berhasil kabur, mereka dihadang Mang Bebeng dan memintanya untuk menyerahkan kutu robot tersebut. Dan ketika Jaime menerima serangan langsung darinya, tiba-tiba
Ya, sistem perlindungan inang dari Scarab aktif dan merubah Jaime kembali menjadi sosok armor biru. Tidak mau kalah dengan apa yang dilakukan Jaime, Mang Bebeng pun menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan Core Industry, yaitu Omek, dan berubah dirinya ke mode tempur berarmor. Pertempuran pun tak lagi terelakkan. Dengan kekuatan penuh mereka saling hantam dan jual beli pukulan. Kajida menjelaskan persenjataan mereka bisa digunakan kapanpun dan bentuk dari senjata bisa menyesuaikan dengan imajinasi dari Jaime. Namun Jaime menolak menggunakan senjata yang mematikan karena dia bukanlah seorang pembunuh. Dengan pengalaman tempur yang kurang, Jaime dibuat babak belur dan Kajida pun mengambil alih kendali dari tubuh sambil mengajarkan caranya bertempur kepada Jaime. Watch and learn, Jaime. Come on! Kini Jaime mulai mendominasi pertempuran, membuat Mang Bebeng tergeletak tak berdaya. Di saat Kajida ingin menghabisi Mang Bebeng dengan pedangnya, Jaime mencegahnya dengan memerintahkan dia untuk berhenti, karena kita bukanlah seorang pembunuh. Stop! I'm not a killer! Command accepted. Dan ketika niatnya menghabisi Mang Bebeng dibatalkan, ya, Mang Bebeng memanfaatkannya untuk membalik keadaan di mana kini Jaime dalam keadaan bahaya. Dikarenakan Mang Bebeng akan segera menghabisi Jaime dan akan merebut scarab yang tertanam dalam tubuhnya. Tapi tiba-tiba dengan memanfaatkan gaya inersia, yaitu di mana suatu benda akan tetap mempertahankan posisinya saat terjadi perubahan gerakan secara mendadak, Rudy berhasil melemparkan mesin pengacau sinyal miliknya dan tepat mengenai tubuh Mang Bebeng sehingga terlempar jauh. Mereka pun berhasil menyelamatkan Jaime, kemudian cepat kabur dari tempat tersebut menuju ke sebuah tempat di mana untuk bisa melepaskan scarab dari tubuh Jaime, yaitu rumah Jenny masa kecil waktu tinggal bersama ayahnya dahulu. Dengan kunci yang berbentuk sebuah jam tangan di tangan Jennifer, mereka berhasil membuka pintu ruangan tersebut, yang dimana di sana tersimpan peralatan kendaraan, senjata, bahkan kostum pahlawan, yang ternyata Ted Kord, ayah Jenny, adalah seorang pahlawan yang bernama Blue Beetle. Your dad was a great man. I had no idea. Di saat Jaime sedang membersihkan diri di kamar mandi, dia mulai menyadari bahwa ia memiliki healing factor yang jelas terlihat saat luka pipinya sembuh seketika dan menghilang tanpa meninggalkan bekas. Tidak lama dari itu, Rudy berhasil menemukan berkas-berkas tentang penelitian dan uji coba terhadap scarab milik Ted Kord, bahwa jika scarab dilepaskan dari tubuh inangnya, maka dia akan mati dikarenakan seluruh jaringan terhubung langsung dengan otak dan syaraf, walaupun kesadaran mereka berdua tidak saling menghilangkan satu sama lain. Dari kejauhan mulai terdengar gemuruh pesawat dari Victoria yang melintasi tepat di atas kepala dan menuju ke rumah keluarga Reyes untuk mengepung dan menangkap mereka. Sementara Jaime sedang berusaha berubah ke dalam bentuk Blue Beetle walaupun tidak tahu caranya. Dengan memanfaatkan perlindungan yang akan aktif otomatis saat inangnya dalam bahaya, dengan satu kali lompatan Jaime berhasil bertransformasi ke dalam bentuk Blue Beetle dan langsung melesat. Di lain sisi, tim penyerang Victoria mulai menerobos masuk ke dalam rumah dan menggeledah seluruh isi rumah tersebut. Dengan sedikit perlawanan, mereka menolak untuk mengatakan di mana keberadaan Jaime, namun sia-sia dikarenakan jumlah pasukan musuh terlalu banyak dan ancaman untuk menghabisi seluruh keluarganya sudah di depan mata. Tiba-tiba dari langit dalam kegelapan malam nampak gelombang udara yang tercipta dari sebuah benda berkecepatan tinggi sedang mengarah ke tempat mereka, dan itu adalah Jaime. Para pasukan tanpa ampun langsung menembakkan senjata, namun tidak satupun dari peluru tersebut bisa menembus armor Jaime. Oh my God, I'm bulletproof. Dikarenakan tidak mempan, para pasukan pun mengganti target tembakannya ke arah keluarga Reyes. Namun dengan sigap, Jaime melindungi mereka dengan kedua sayapnya sebagai tameng. Dikarenakan Jaime tidak ingin menjadi seorang pembunuh, ia mengganti senjata yang disarankan oleh Kajida dengan senjata yang tidak mematikan, yaitu tembakan sebuah gelombang.
Sementara keluarganya mencari tempat untuk berlindung, sepertinya sang ayah mengalami serangan jantung dikarenakan situasi saat ini. Dikala terjadi sebuah pertempuran sengit antara Jaime dan pasukan musuh sedang terjadi, tiba-tiba sehingga mengakibatkan error pada sistem Kajida dan melumpuhkannya. Jaime pun berhasil ditangkap. Get this thing off of me, you psycho! Dikarenakan penyakit jantungnya yang tiba-tiba kambuh, sang ayah pun sepertinya tidak bisa bertahan melawan kesakitannya. Tim medis yang sudah berusaha sekuat tenaga menolong sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan sang ayah meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya. Di suatu pagi tepat di depan rumah yang kini sudah terlihat hancur, Reyes family berkumpul merencanakan untuk segera menolong Jaime dengan bantuan dari Jennifer. Dengan peralatan canggih dan robot serangga peninggalan ayahnya, mereka berangkat untuk membebaskan Jaime dari genggaman Victoria. Dan di sini kita diperlihatkan nenek mereka bukanlah nenek sembarangan, melainkan seorang veteran perang yang mungkin kita akan sadar siapakah nenek ketika muda setelah si nenek memegang senjatanya. Ready, go! Sementara itu di dalam markas Victoria akan segera dilakukan pengekstrakan dari dalam sistem Scarab ke sistem yang telah mereka buat, yaitu Omek yang telah tertanam dalam tubuh Mang Bebeng. Walaupun sebenarnya Dr. Sanchez tidak mau melakukan hal tersebut dikarenakan ekstraksi ini dapat membahayakan nyawa dari inang Scarab. Dengan terpaksa dikarenakan tekanan dari Victoria, dia pun harus melakukannya. Di luar markas kita diperlihatkan para pasukan penjaga tengah panik dikarenakan kedatangan keluarga Reyes yang menaiki pesawat kumbang raksasa yang nyuksruk dengan sempurna. Para pasukan pun tidak tinggal diam dan segera memberondongnya dengan peluru. Namun sepertinya sia-sia dikarenakan tidak satupun peluru menembus kulit baja dari pesawat tersebut. Kemudian Rudy merubah mode terbang menjadi mode merayap, sangkan mudah untuk menyerang para pasukan musuh. Di tengah-tengah kerumunan para tentara, Rudy meluncurkan kentut serangga beracun dan melumpuhkan sebagian besar dari mereka. Hingga akhirnya Millie dan Jenny berhasil masuk ke dalam markas. Dengan menggunakan petunjuk dari sebuah peta digital, mereka segera bergerak untuk mencari keberadaan Jaime dan menyelamatkannya. Sementara itu ekstraksi data dari Scarab sudah mulai dilakukan dan mulai berdampak pada tubuh Jaime. Denyut nadinya sudah mulai melemah dan kesadarannya pun sudah mulai menghilang. Tapi untungnya di alam bawah sadar Jaime bertemu dengan ayahnya dan memberikan wejangan ajaib yang membuat Jaime dengan Kajida menjadi lebih menyatu dan jadi satu kesatuan. This is not your time. This is your purpose. Sehingga Jaime bisa lolos dari kematian akibat ekstrasi tersebut. Setelah proses selesai, kini Mang Bebeng memiliki kekuatan baru dari Omek yang lebih sempurna. Jenny mencoba menerobos pintu penjaga dengan menghancurkannya dengan bom. Berbarengan dengan ledakan yang dilakukan oleh Jenny, Jaime sudah kembali sadar walaupun Kajida masih belum bisa digunakan dan segera kabur dari tempat tersebut. Dengan bantuan dari Dr. Sanchez yang kini berkhianat kepada Victoria, Jaime berhasil keluar dari ruangan tersebut. Namun sepertinya Mang Bebeng tidak bisa membiarkan Jaime lolos dan Dr. Sanchez pun tewas seketika. Dan akibat ledakan dari tembakan Mang Bebeng, Mila dan Jenny terpisah oleh reruntuhan bangunan sehingga Jenny ditangkap oleh Victoria. Let's go. On your feet. Jaime yang sudah berkumpul dengan keluarganya menyadari bahwa Jenny dan Millie masih di dalam markas pun segera kembali dan menemukan Millie sedang terpojok oleh tentara musuh. Sepertinya energi dari Kajida sudah mulai aktif kembali dan langsung sajalah menghajar para kroco-kroco lemah ini. Come on. Tiba-tiba sebuah tembakan menghantam Jaime.
Tembakan itu datang dari Mang Bebeng dan langsung menerjang. Pertempuran sengit pun terjadi di udara, saling hantam, saling tembak, dan sepertinya Mang Bebeng lebih menguasai arena. Ketika Jaime kehilangan sayapnya, dia pun membalas dengan merusak jetpack musuh sehingga mereka berdua jatuh terhempas ke bumi. Dan pertarungan sengit pun berlanjut dengan sebuah pedang yang cukup besar. Jaime menghempaskan Mang Bebeng dengan 1 kali ayunan. Di sini sepertinya pertempuran mulai dikuasai oleh Jaime. Bertubi-tubi serangan demi serangan dilancarkan, menimbulkan rasa sombong akan kekuatan dan yakin akan kemenangan. Dan dikarenakan kesombongannya sendiri, serangan dari Omek berhasil menembus perut Jaime dan kemudian dengan 1 kali bantingan Blue Beetle pun terkapar tak berdaya. Dan ketika serangan pamungkas dari Omek akan menghabisi Jaime, tiba-tiba Rudy datang melemparkan batu ke arah kepala Omek dan membuat perhatiannya teralih sehingga Jaime bisa melepaskan diri dari cengkraman musuh. Omek yang kesal karena mengganggu pertarungannya pun meluncurkan roket ke arah Rudy sehingga Jaime yang merasa keluarganya satu persatu tewas, pertama ayahnya kemudian sekarang pamannya Rudy, mengakibatkan luapan emosi tak terkendali. Amarah dan kesedihannya pun berubah menjadi energi dendam yang membara. Sementara itu Jenny yang tengah ditangkap oleh Victoria berhasil meloloskan diri dari helikopter yang menculiknya menggunakan permen karet super dan terjatuh dengan selamat. Kembali ke pertarungan Jaime dan Mang Bebeng yang menggunakan armor Omek. Amarah Jaime benar-benar tak terbendung lagi. Sepertinya kali ini Omek akan dihabisi. Dan Kajeda menghentikan gerakan Jaime sesaat sebelum senjatanya menembus kepala Mang Bebeng. Dia mengingatkan kembali kata-kata Jaime dari awal cerita bahwa kita bukanlah seorang pembunuh. We're not killers, Jaime. Dulu di saat proses ekstraksi data dari Scarab telah menghubungkan ingatan dari Mang Bebeng dengan Kajeda, sehingga kini dia bisa menunjukkan keadaan dari Mang Bebeng sebenarnya dari ingatan tersebut dan ternyata lebih menyedihkan dari Jaime. Kini Jaime menerima kenyataan dan memaafkan Mang Bebeng yang memang keduanya berjuang dikarenakan untuk keluarganya, yang juga membuat Mang Bebeng pun menyadari bahwa kesalahannya saat ini. Jaime dan Jenny yang selamat pun bertemu dan diselamatkan oleh pesawat serangga, sementara Mang Bebeng meledakkan dirinya bersama Victoria untuk mengakhiri kejahatan yang mereka buat. Dalam pesawat kita diperlihatkan Rudy masih selamat dan mereka berpelukan merayakan kemenangan. Rudy! Court Industry kini dimiliki oleh Jenny dan rumah keluarga Reyes yang rusak akan segera diganti, dan film ini berakhir bahagia dengan adegan Jenny dan Jaime terbang ke angkasa. Tamat. Ada begitu banyak pesan moral dari film ini yang tidak hanya menitik beratkan pada aksi seorang superhero, tapi juga menampilkan hubungan keluarga yang erat. Jadi, jangan lupa subscribe. Setiap malam ku selalu mimpikan dirimu yang selalu ada di dalam hatiku.